What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu dengan saya Sirajul Umam di Siraj SQ Channel. Di channel ini, gue membahas pada aspek pendidikan dan seputar informasi kehidupan di Mesir. Jika channel ini sesuai dengan apa yang kalian cari, berarti channel ini dibuat untuk Anda. Oke, di video kali ini, gue ingin membahas tentang berapa sih biaya hidup di Mesir. Oke, bicara soal biaya hidup, itu tergantung hidup masing-masing sebenarnya. Mau hidup itu tinggi atau hidupnya yang biasa-biasa aja. Dan saya di sini mengacu pada diri saya yang hidupnya biasa-biasa aja. Oke. Sebelumnya saya di sini sudah membaginya secara rinci, tidak dirinci amat, tapi saya sudah membaginya kebutuhan-kebutuhan pokok primer di sini. Di antaranya ada sewa rumah, air dan listrik, internet, transport, kebutuhan hammam atau kamar mandi, kebutuhan study, dan kebutuhan yang terakhir yang paling penting adalah kebutuhan makan. Oke, uh, mari kita bahas dari yang pertama, yaitu sewa rumah. Sewa rumah di sini atau nama bahasa Arabnya, bahasa Amiyahnya ada, itu syakoh, itu atau apartemen menurut kalian. Kita di sini kebanyakan para mahasiswa atau mahasiswa Mesir itu sharing. Hampir jarang sih yang hidup sendiri. Rata-rata sharing itu sekitar satu rumah kita 5 sampai 7 orang gitu. Dan untuk biayanya sendiri syakoh itu sekitar 2.500.000 lah untuk satu rumahnya. Jadi misalkan satu rumah 7 orang, berarti kalian membaginya untuk 7 orang itu satu orang sekitar taruhlah 400 gitu untuk kebutuhan sewa rumah saja. Lanjut ke biaya selanjutnya, yaitu air dan listrik. Untuk hal ini menurut saya sih beda-beda ya. Karena kadang-kadang ada apartemen atau syakoh yang sudah bergabung gitu pembayarannya antara bayar bulanan untuk sewa rumah dan pembayaran air listrik. Jadi kita sekali bayar udah gak masuk, udah masuk gitu, udah gak perlu bayar lagi. Tapi ada juga yang terpisah gitu untuk bayarnya. Jadi bayar sewa rumah sendiri, bayar air dan listrik sendiri. Taruhlah seperti saya lah ya, listriknya sendiri, tapi airnya masuk. Ya anggaplah yang biar gampang, sewanya sendiri tadi udah 400, sekarang bayar ya air listriknya sendiri. Untuk air dan listrik, kalau saya sendiri untuk listriknya per bulan itu 100 lebih dikit lah gitu. Mungkin bisa ditaruh untuk air listrik maksimal itu 400. Kalau kayak musim dingin sekarang karena butuh menghangat, itu biasanya naik listriknya. Jadi taruhlah air listrik itu 400.000. Kalau dibagi untuk satu rumah per orang 100.000 udah cukup lah untuk air listrik. Lanjut ke kebutuhan yang ketiga, yaitu internet. Barangkali dari kalian ada yang kepo gitu ya. Provider di sini apa aja? Yang saya tahu di sini sih ada namanya Vodafone, ada Orange dan ada Wi. Nah, yang saya pakai di sini Wi. Jadi yang saya jelasin di sini Wi karena tentu yang paling murah. Oke, kami kebanyakan saya makainya Wi. Dan itu pun per bulan itu kalau Wi itu sekitar berapa ya? Tergantung sih kebutuhan, tapi saya sering-seringnya per bulan itu 200.000 lah. Dan 200.000 itu dapat 20 GB gitu. Itu kalau Wi. Tapi kalau sekarang saya itu pakainya WiFi. Bisa antara tadi internet itu bisa milih antara paket data atau WiFi. Kalau saya WiFi. Kalau WiFi itu lebih murah. WiFi itu per bulan 500 atau 600.000 itu dapat 600 GB.
itu udah murah banget. Udah puas banget. 600 GB itu kecepatan sekitar 30 Mbps lah. Udah sangat kencang lah menurut saya. Dan itu kalau kita keluar rumah kita cuma butuh sekitar 1 GB pakai data untuk chattingan atau buat WhatsApp gitu kan. Jadi taruhlah per bulan kita naruh buat internet itu 100 buat wifi gitu kan. Patungan pakai temen yang 1 giganya 20.000. Jadi sekitar 120.000 untuk internet atau 150.000 lah segitu. Lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah transportasi. Nah, untuk transportasi ini berbeda. Tergantung kalian milihnya di tempat yang mana. Karena di sini tuh mahasiswa itu beda-beda. Ada yang tinggalnya di daerah dekat kampus, ada yang jauh. Kalau kasusnya itu saya milih rumahnya saya yang dekat kampus. Jadi rumah saya itu di belakang kampus gitu. Jadi kalau saya kuliah tidak perlu membutuhkan biaya transportasi. Tapi kalau kalian ingin menjauh dari kerumunan gitu kan, ingin menyendiri gitu, itu kalian bisa saja. Untuk transportasinya itu sekitar 5.000 sekali jalan. Mau kalian jalannya deket banget atau kalian jalannya jauh sampai kemana gitu, beda kabupaten misalkan. Harganya sama tetap 5.000 gitu. Itu yang saya tahu pakai pakai bus. Jadi kalau misalkan dalam 1 bulan itu ada berapa ya? 20 ya. 20 biasanya libur tuh 2 hari atau 1 hari. 2 hari lah ya biar gampang. 2 hari berarti kita sekolah dalam 1 bulan 20 hari. Ya, enggak? Ya, 20 dikali 10, 200.000 untuk transportasi. Gitu. Lanjut ke kebutuhan yang kemudian yaitu kebutuhan hamam atau kebutuhan kamar mandi. Ini penting. Kebanyakan kalau masalah biaya hidup nggak dibahas ini biaya kebutuhan mandi karena nggak ingat mandi mungkin ya. Sebenarnya saya juga jarang mandi. Oke, kebutuhan mandi sendiri itu menurut saya sih 100.000 cukup sih, cukup banget. Untuk beli sampo, beli pasta gigi, beli sabun, beli deterjen itu 100.000 udah cukup banget sih menurut saya. Ya, 100.000 udah cukup banget. Lanjut ke kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan kita sebagai pelajar yaitu kebutuhan study. Kebutuhan study ini juga relatif murah menurut saya. Yaitu kalau saya sendiri menurut saya tuh gini. Kalau dalam 20 hari kita kuliah, dalam sehari kita taruh 10.000 aja untuk jajan makan. Gitu. Gak usah banyak-banyak, namanya juga mahasiswa. 10.000 aja buat makan makanan. Di sini tuh makanan murah-murah gitu. Ada kayak apa ya, sejenis roti isinya coklat gitu, isinya cuma cuma 3.000-an gitu-gitu. Di sini murah. Ada roti si sayur-sayuran kayak sandwich gitu, itu sekitar 2.500 lah gitu. Jadi 10.000 cukup lah menurut saya buat makan selama selama pembelajaran gitu. Itu udah cukup banget. Kalau malah lebih hemat lagi kalian bisa bawa makanan dari rumah gitu, itu udah cukup. Kalau lebih hemat lagi kalian bisa puasa mungkin, itu lebih hemat lagi. Dan jangan lupa sisihkan uang sekitar 100.000 lah untuk pembeli apa namanya pembeli untuk membeli kayak semacam buku atau ya peralatan atau apa ya. Sisihkanlah 100.000 untuk buku dan 10.000 per hari untuk biaya jajan. Jadi kalau di total itu sekitar, kalau saya di sini sekitar 10.000, 100.000, 200.000, ya 300 lah ya, 300.000 selama 1 bulan untuk biaya tadi. Oke, lanjut ke biaya berikutnya. Nah, ini biaya yang paling penting buat kita nih, yaitu biaya urusan perut, biaya makan. Oke, untuk biaya makan sendiri di sini itu menurut saya cukup murah ya. Kalau kalian masak sendiri di rumah. Kalau saya itu masak sendiri, teman-teman saya di sini satu rumah masak sendiri. Jadi kalau saya di sini per bulan itu kita nyiapin buat beli beras, buat beli gas, buat beli bumbu dan segala macam. Kita pertama awal bulan kita beli itu sekitar 400.000 antara gas,
gas itu sekitar 100, itu yang tabung gede 100, terus beras, terus itu pokoknya semuanya minyak segala macam 400.000 itu udah cukup 1 bulan. Kemudian kita setiap minggu piket masak itu sekitar ya 50.000 lah buat lauk gitu ya itu. Dan kalau misalkan kita 4 kali masak dalam 1 bulan berarti 200.000. 400 yang tadi yang patungan rumah dibagi satu rumah berarti ya sekitar 100 lah mahal-mahalnya. Terus kita yang buat lauknya 200, jadi buat makan per orang 300.000 gitu. 300.000 itu udah cukup banget sih menurut saya, cukup lah ya, mutawasit lah, tengah-tengah, nggak mewah-mewah amat, nggak yang lapar-lapar amat, nggak, tapi ya sedang lah gitu. Cukup, cukup, cukup itu. Kalau di total semuanya, saya di sini udah mentotalnya semuanya. Yang pertama, sewa rumah tadi kita bahas sekitar 400.000, kemudian air dan listrik sekitar 100.000, kemudian internet sekitar 150.000, transportasi 200.000. Kalau yang dekat rumahnya nggak perlu pakai transportasi, lebih hemat lagi. Untuk biaya hamam kamar mandi 100.000, untuk biaya study 100.000, untuk biaya makan 300.000, dan totalnya sekitar 1.550.000 ya, 1.500.000 lah per bulan. Kalau saya 1.500.000 itu udah cukup banget sih menurut saya ya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, saya di sini langsung ke uang rupiah aja, nggak pakai uang namanya uang pound di sini. Takutnya kalian di sini nggak paham gitu kalau saya pakai di sini sekitar 300 pound, 100 pound gitu kan. Lama gitu kan apa namanya nyarinya gitu, segini berapa rupiah. Saya langsung rupiah aja biar kalian paham. Gitu. Semuanya totalnya tadi udah saya katakan, 1 bulan kita cukup sekitar 1.500.000 rupiah. Dan ini ya kebutuhan yang menurut saya mutawasit, tengah-tengah harga normal untuk para mahasiswa. Bisa lebih mahal lagi kalau kalian lebih mewah lagi makannya atau jajannya, bisa mewah lagi, itu lebih mahal lagi. Dan bisa lebih murah lagi kalau kalian puasa mungkin atau nggak jajan gitu, bisa juga ya, sesuaikan lah, tapi yang standarnya menurut saya segini, 1.500.000 gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Kemudian kalau kalian masih belum paham dan masih ada kayak biaya ini ya berapa ya kira-kira di Mesir gitu kan ya, tanyakan aja di kolom komentar gitu kan. Oke, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.